Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arya Rahmat Kurniawan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Clustering dan Metode Elbow untuk memprediksi populasi di berbagai negara. Nah, kelompok ini beranggotakan Hendy Saputra, Dian Kusmawati, Rizky Saputra, saya sendiri Muhammad Arya Rahmat Kurniawan, dan Azlina Rianti Sijabat. Materi-materi yang akan dibahas adalah latar belakang, metode yang digunakan, hasil, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan diminishing returns. Apa sih diminishing returns? Nah, diminishing returns adalah suatu keadaan apabila faktor produksi variabel ditambah secara terus-menerus pada faktor produksi tetap. Maka hasil produksi akan bertambah hingga titik tertentu. Setelah itu hasil produksi pun akan berkurang. Nah, pertumbuhan penduduk yang tinggi tadi juga menyebabkan turunnya tabungan dan tingkat investasi. Nah, karena ini tingkat pertumbuhan ekonomi pun jadi lebih rendah. Oleh karena itu, studi kami mengungkap pengelompokan pertumbuhan populasi dunia yang belum diketahui sebelumnya. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan di sini adalah unsupervised machine learning, K-means, clustering, and elbow. Nah, pada gambar di samping kami menjelaskan secara singkat metodologi yang telah dilakukan dan diimplementasikan. Yang pertama, start atau mulai. Terus pre-processing, kemudian elbow method, kemudian menentukan jumlah cluster, kemudian melakukan K-means, kemudian menghitung SSE. Nah, apa sih SSE itu? SSE atau Sum of Square Error merupakan hasil penjumlahan dari seluruh jarak masing-masing data dengan titik pusat. Setelah SSE dihitung, maka grafik elbow terbentuk. Jika tidak terbentuk, maka harus mengulang menentukan jumlah cluster. Jika grafik elbow terbentuk, maka prosesnya akan berakhir. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, di sini percobaan pertama pada algoritma K-means clustering. Di sini ada metode inisialisasi dan K-means. Pada gambar selanjutnya di sini ada metode elbow, grafik menjumlah cluster dengan inersia atau SSE tadi yang kita sudah bahas. Kemudian ini adalah hasil percobaan kedua sebanyak 4 klaster. Yang pada klaster pertama kami mendapatkan data sebanyak 114. Pada klaster kedua kami mendapatkan sebanyak 73 data. Pada klaster ketiga dapat 5 data. Dan pada klaster keempat kami mendapat 2 data. Totalnya adalah sebanyak 194 data. Selanjutnya, ini adalah tampilan 5 data teratas dari hasil klaster yang sudah kami lakukan. Di sini ada country of dependency, population, yearly change, net change, density, land area, migrants, birth rate, med age, urban pop, world share, dan cluster. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini kami telah berhasil menggunakan pengelompokan K-means dalam mencari klaster yang tidak diketahui dari perkembangan populasi di berbagai negara dan metode elbow untuk mengevaluasi jumlah klaster yang terbaik. Nah, dari hasil yang didapat dengan metode elbow adalah pengelompokan antara 3 dan 6 klaster. Kami memilih klaster sebanyak 4 klaster yang sudah saya bahas tadi. Yang klaster pertama sebanyak 114 data, klaster kedua sebanyak 73 data, klaster ketiga sebanyak 5 data, klaster keempat sebanyak 2 data. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.